Posisi pelatih Barcelona, Ronald Koeman dikabarkan kian terancam. Sejumlah nama pelatih mulai beredar untuk dijagokan sebagai calon pengganti Ronald Koeman di Barcelona. Semua itu terjadi akibat dari penampilan tidak meyakinkan yang diperlihatkan Barcelona. Rentetan hasil kurang memuaskan membuat Barcelona menempati posisi ke-6 daftar klasemen sementara La Liga. Bertanding 6 kali, Barcelona hanya mampu menang 3 kali dan sisanya imbang. Hasil tersebut membuat El Barca mengumpulkan 12 poin dan ketinggalan 5 poin dari Real Madrid di puncak klasemen. Sempat menang 3-0 atas Levante di laga ke-6 La Liga. Barcelona kembali menuai hasil negatif di Liga Champions, menyambangi markas Benfica dalam lanjutan laga kedua Liga Champions. Barcelona kalah telak dengan skor 3-0. Hasil itu membuat posisi Barcelona di Liga Champions terancam. Setelah di matchday pertama juga menyerah 3-0 di tangan Bayern Munich, kursi Ronald Koeman juga goyah karena relasi antara dirinya dan petinggi klub yang kian meruncing. Bahkan sejak awal musim, sudah terdengar desas-desus Presiden Joan Laporta ingin melengsarkan Ronald Koeman karena gagal di musim lalu. Dikutip dari ESPN, Barca kini sudah memikirkan rencana pemecatan untuk mantan bek subur mereka itu. Namun, klub ingin lebih dulu menemukan suksesornya sebelum memutus kerjasama dengan Koeman yang tinggal tersisa setahun lagi. Beberapa nama berikut dijagokan menjadi pengganti Koeman. Siapakah yang akan terpilih? Mantan pemain timnas Belanda ini termasuk salah satu kandidat pengganti Koeman walau tak terlalu dijagokan. Ia mungkin akan melestarikan tradisi Belanda di Camp Nou. Andai memang dipilih menggantikan koleganya itu. Pakem tiki-taka maupun sepak bola menyerang ala total football sudah diterapkannya di klub yang pernah dilatihnya. Wajar saja, karena ia adalah mantan pemain El Barca dalam kurun waktu 1998 hingga 2004. Bahkan mantan pemain yang berposisi sebagai gelandang itu pernah dipercaya sebagai kapten klub Barca. Ia pernah membawa Barcelona menjuarai Liga Spanyol pada tahun 1999. Selain itu, ia juga sukses bersama klub Belanda, PSV Eindhoven dengan 3 gelar Liga dalam 4 tahun. Tapi, 2 klub terakhir yang ditangani Koku ditinggalkan dalam keadaan mengenaskan di papan bawah. Mereka ialah Fenerbahce di Liga Turki dan Derby County di Divisi 2 Liga Inggris. Nama berikutnya adalah Erik ten Hag, pelatih Ajax Amsterdam. Ia dikaitkan sebagai kandidat pengganti Ronald Koeman karena mengusung filosofi permainan yang mirip dengan Barcelona. Erik membawa Ajax berjaya di Liga Belanda dan disegani oleh tim-tim lawannya. Bahkan Ajax berpeluang ke final Liga Champions 2019 sebelum dihentikan Tottenham Hotspur akibat kalah gol tandang. Ia juga didukung menangani Blaugrana oleh mantan pelatih tersukses El Barca yang kini melatih Manchester City, Josep Guardiola. Pep pernah menganjurkan Presiden Laporta untuk mendatangkan Erik ten Hag. Namun, pria 51 tahun itu mengecilkan rumor bahwa ia bisa menggantikan Koeman setelah ditanya spekulasi yang mengaitkannya dengan Barca. Erik menjelaskan tidak tertarik dengan pekerjaan di Barcelona. Saat ini, ia sepenuhnya fokus pada pekerjaannya dengan Ajax Amsterdam. Roberto Martinez, pelatih timnas Belgia ini termasuk sering dihubungkan dengan Barcelona. Sebagai pria berkebangsaan Spanyol, keakraban dengan kultur sepak bola dan kompetisi di sana menjadi nilai plus Martinez. Pria yang kini berusia 48 tahun tersebut sudah membuktikan kinerja dengan membuat timnas Belgia menjadi kekuatan baru yang ditakuti. Dia bisa dikategorikan sebagai target yang lebih gampang didapati. Barcelona hanya harus menunggunya sampai bulan Oktober. Martinez sendiri masih menjaga jarak dengan kubu Barca, setidaknya sampai saat ini. Antonio Conte adalah salah satu pelatih yang mempunyai pengalaman sukses menangani klub besar. Tim-tim raksasa seperti Juventus, Chelsea, dan Inter Milan pernah dibawanya ke tangga juara. Conte bisa jadi solusi yang bagus buat Barca guna meningkatkan gairah, rasa lapar, dan energi klub untuk kembali ke jalur kemenangan. Ia mempunyai mental juara yang bisa membawa klub ke arah yang positif. Namun, para pemuja tiki-taka harus bersiap melihat identitas Barca bila ditangani Conte. Hal ini lantaran gaya permainan vertikal yang ia terapkan berbeda dengan sistem Barca selama ini. Belum lagi Conte dikenal akrab dengan aspek pragmatis yang mengutamakan kemenangan melalui segala cara.
Akan tetapi, untuk merevolusi tim, mungkinkah Barcelona memang butuh perubahan drastis seperti itu? Saat ini Antonio Conte diketahui masih nganggur setelah ia memutuskan kontraknya dengan Inter Milan akhir musim lalu. Xavi Hernandez, kandidat terkuat yang digadang-gadang sebagai janji Joan Laporta ketika kembali menjabat presiden klub. Sang legenda Camp Nou masih memiliki kontrak 2 tahun bersama Al Sadd di Liga Qatar. Soal prestasi dan pemantapan filosofi Tiki Taka, Xavi tak perlu diragukan lagi. Mantan gelandang flamboyan ini mungkin sosok paling diharapkan untuk melestarikan sistem permainan identitas Barca yang dinilai terus tergerus waktu. Klub yang dilatihnya saat ini, Al Sadd, juga mengizinkannya untuk kembali ke Barca di saat yang tepat. Xavi dikabarkan paling difavoritkan karena didukung oleh banyak pemain Barca. Xavi juga sangat mengenal filosofi dan identitas klub. Barcelona adalah satu-satunya klub profesional sejak Xavi mulai bergabung di tim Barca Junior pada usianya yang baru 11 tahun. Ia baru masuk ke tim senior El Barca pada tahun 1998 sampai akhirnya pergi di tahun 2015. Selama itu Xavi tampil sebanyak 505 laga dan mencetak 58 gol untuk Barcelona. Ia juga salah satu pemain paling sukses Barca bersama lulusan La Masia lainnya seperti Lionel Messi dan Andres Iniesta. Kini, tinggal menanti bagaimana racikannya apabila terpilih menukangi klub besar penuh tuntutan seperti Barcelona. Jurgen Klopp adalah nama terakhir dalam daftar kandidat pengganti Koeman. Menurut El Nacional, Klopp adalah salah satu pelatih favorit Laporta. Sang presiden Barca bahkan pernah janji mendatangkan Klopp dalam kampanyenya. Pasalnya sang manajer sudah terbukti mampu membawa tim berprestasi. Ia berhasil membawa Liverpool menjuarai Liga Champions musim 2019. Setahun kemudian, Klopp juga sukses mengakhiri puasa gelar Premier League Liverpool selama 30 tahun. Sebelum melatih Liverpool, pelatih asal Jerman itu menukangi Borussia Dortmund. Musim pertama melatih Dortmund di tahun 2008, Klopp langsung memberikan gelar DFB Super Cup. Padahal Klopp datang kala Dortmund dalam masa sulit. Selain itu, Klopp membawa Dortmund menguasai Bundesliga 2 musim berturut-turut pada tahun 2011 dan 2012. Bahkan ia mengukir sejarah Klopp mengawinkan gelar Bundesliga dengan DFB Super Cup saat mengalahkan Bayern Munich 5-2 di tahun 2012. Menariknya, Klopp sendiri beberapa waktu lalu mengatakan tidak akan bertahan sangat lama di Liverpool. Ia mengatakan tidak akan seperti Sir Alex Ferguson yang bertahan sangat lama di Manchester United. Terakhir kali Klopp memperbarui kontraknya pada Desember tahun 2019 lalu. Dengan adanya kontrak tersebut, ia dipastikan bertahan di Anfield hingga musim panas 2024 mendatang.